DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2024. Dalam rapat paripurna tersebut muncul berbagai rekomendasi dari berbagai fraksi, khususnya untuk peningkatan kualitas pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini menjelaskan, P2 APBD merupakan pelaksanaan anggaran pembangunan di tahun 2024. Dalam pembahasan di Badan Anggaran tentunya berkaitan dengan anggaran dan penyerapan. Selain itu juga menghubungkan antara anggaran dengan fakta di lapangan. Tadi yang dibahas sih sebetulnya dalam berbagai rapat yang kami lakukan di Badan Anggaran, ya terkait dengan anggaran, penyerapannya, kemudian menghubungkan antara anggaran dengan fakta di lapangan, seperti itu. Menurut Ani, berdasarkan hasil audit BPK Kabupaten Bekasi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, bukan berarti tidak ada temuan. Dalam prakteknya masih ditemukan beberapa temuan dari sisi yang lain, seperti perencanaan misalnya dengan serapan anggaran yang masih berada di bawah 50%. Tentu ini menjadi pertanyaan mengenai mekanisme perencanaannya. Menurut Ani, pada tahun 2024 berdasarkan kajian yang dilakukan Badan Anggaran, banyak terjadi silpa, khususnya pada sektor gaji pegawai. Padahal gaji pegawai berapapun harus dialokasikan. Namun dalam pandangan Badan Anggaran, pihak eksekutif atau dinas terkait harus lebih cermat lagi agar bisa diprediksi bukan sekedar dianggarkan tapi tidak diserap. Sementara koreksi dari aspek pendapatan menurut Ani, kebutuhan keuangan cukup banyak. Apalagi ada penambahan personil sekitar 10.000 lebih belanja pegawai. Untuk mengantisipasinya adalah dengan menaikkan pendapatan. Caranya dengan peningkatan potensi pajak. Akan tetapi DPRD mendorong supaya peningkatan pajak bukan dengan cara konvensional, yaitu dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan. Tapi bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi pajak yang memang belum digali secara maksimal. Contohnya, dengan mendorong Dinas Pariwisata, karena dengan perda yang baru, Dinas Pariwisata merupakan dinas penghasil. Menurut Ani, potensi-potensi pajak harus lebih ditingkatkan kembali dari sektor pariwisata, sehingga Dinas Pariwisata mampu menjadikan Bekasi sebagai destinasi wisata, khususnya untuk warga Bekasi itu sendiri. Kalau dari hasil BPK kan kita dapat wajar tanpa pengecualian ya. Walaupun itu tidak berarti tidak ada berbagai temuan. Ada temuan tapi ketika ditanyakan sudah diselesaikan apakah terkait dengan kelebihan pembayaran seperti itu. Dan WTP itu kan diberikan ketika mungkin dari uji sampel temuan itu masih di bawah, kalau saya nggak salah 1% gitu. Makanya kita mendapatkan predikat WTP. Tapi ya kita dapat temuan-temuan yang lain tentu dari sisi-sisi perencanaan. Misalnya dengan serapan anggaran yang di bawah 50% gitu kan ya. Nah itu tentu jadi pertanyaan, berarti aspek perencanaannya ini gimana gitu kan ya. Walaupun itu jadi silpa. Jadi kalau kita bicara sisa lebih anggaran itu kan positifnya itu bisa dari efisiensi gitu kan ya. Tapi satu sisi yang perlu dikoreksi bahwa perencanaan kita kurang cermat. Seperti misalnya ini yang terjadi di Badan Anggaran ya, kita mencermati misalnya banyak terjadi silpa di gaji pegawai gitu kan. Nah, memang gaji pegawai betapapun harus dialokasikan, tapi menurut pandangan kami selama rapat ya harus lebih cermat lagi agar sesuatunya jauh lebih bisa diprediksi gitu ya. Jadi nggak sekedar ini buffer gitu ya, tapi buffer terus nggak keserap, sementara kita masih banyak kebutuhan yang lain. Seperti itu sih koreksi-koreksinya. Kemudian juga koreksi dari aspek pendapatan. Nah kita kan kebutuhan kita memang banyak, apalagi dengan nanti ini kita ada
penambahan kan personil sekitar 10.000 sekian ya kan untuk belanja pegawai gitu kan ya. Nah itu juga berarti kita antara lain adalah peningkatan potensi pajak, tapi kita juga dorong tidak sekedar pajak konvensional dengan menaikkan PBB misalnya gitu ya, tapi bagaimana kita mengidentifikasi potensi-potensi pajak yang memang belum di-up gitu ya, belum diaktifasi. Ya contohnya kita dorong misalnya Dinas Pariwisata, kan berdasarkan perda yang baru Dinas Pariwisata menjadi dinas penghasil. Nah itu harus potensi-potensi padatnya harus lebih ditingkatkan kembali ya, dengan kemudian menjadikan bagaimana Dinas Pariwisata menjadikan Bekasi sebagai destinasi wisata. Khususnya nggak usah dari luar, tapi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya seperti itu, jadi pencermatan kita, kemudian rekomendasi yang tadi juga dibacakan, lebih banyak menyoroti terkait dengan bagaimana upaya peningkatan pendapatan tadi. Termasuk juga selain dari pajak seperti itu, ya tentu dari pembiayaan ya yang kita lakukan, ya kita ada beberapa perusahaan daerah. Ya kan, nah bagaimana perusahaan daerah itu terus diaktifasi agar dia bisa memberikan dividen atau pendapatan asli daerah. Dari Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Daka TV melaporkan.